Barcelona menangi El Clasico dengan ngebantai. Napoli tampil tak terhentikan di kandang. Matteo Retegui cetak sejarah di Serie A. Haaland sudah 14 gol dalam 13 pertandingan. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Manchester City menjamu Southampton di Etihad Stadium pada lanjutan Liga Inggris. Pertandingan baru berjalan 5 menit saat Erling Haaland secara akrobatik membawa Manchester City unggul. Pertandingan secara umum berada dalam kendali Manchester City. Soton beberapa kali unjuk potensi lewat serangan-serangan cepat, namun selalu berhasil dipatahkan tuan rumah. Skor 1-0 bertahan sampai laga usai. Manchester City pun untuk sementara naik ke puncak klasemen dengan 23 poin, berjarak 2 poin dari Liverpool yang baru akan bertanding nanti malam. Pertandingan antara Aston Villa versus AFC Bournemouth berlangsung di Villa Park ini cukup intens dengan Aston Villa membuka keunggulan terlebih dahulu melalui gol Ross Barkley pada menit ke-76 yang memanfaatkan umpan dari Leon Bailey. Bournemouth berhasil menyamakan kedudukan di masa injury time lewat gol dramatis dari Evan Nilsson pada menit ke-90+6 dengan assist dari Marcus Tavernier. Hasil ini menempatkan Aston Villa di posisi ketiga klasemen sementara dengan 18 poin dari 9 laga. Brentford versus Ipswich Town dengan skor 4-3 dalam pertandingan penuh drama di GTEC Community Stadium. Ipswich Town membuka skor pada menit ke-28 melalui Sam Smodics membuat kedudukan 0-1. George Hirsch mengadakan keunggulan Ipswich dengan gol cepat. Kali ini terjadi pada menit ke-31 menjadikan skor 0-2. Brentford memperkecil ketertinggalan di menit ke-44 dengan gol dari Yohan Wissa setelah umpan dari Vitaly Janelt. Gol bunuh diri Harry Clear mengubah skor menjadi 2-2 menjelang akhir babak pertama tepatnya pada menit ke-45+2. Pada menit ke-51, Bryan Mbeumo membawa Brentford unggul 3-2 lewat eksekusi penalti yang sempurna. Ipswich kembali menyamakan kedudukan menit ke-86 melalui Liam Delap memanfaatkan assist Luke Davies. Bryan Mbeumo mencetak gol kemenangan Brentford di menit ke-90 lebih mengakhiri pertandingan dengan skor 4-3. Hasil ini menempatkan Brentford di posisi ke-9 klasemen sementara dengan 13 poin dari 9 laga. Napoli versus Lecce dalam lanjutan Liga Italia 2024-2025 bermain di Stadion Diego Armando Maradona. Napoli menekan sejak awal, banyak ancaman ditebar tuan rumah. Gol yang dicari akhirnya datang di menit ke-73. Di Lorenzo menjebol gawang Lecce lewat sontekan di depan gawang dalam skema sepak pojok. Skor 1-0 bertahan hingga laga tuntas. Hasil ini membuat Napoli masih memimpin klasemen Liga Italia dengan 22 poin dari 9 laga. Atalanta versus Hellas Verona pada pertandingan Serie A di Gewiss Stadium. Atalanta menunjukkan dominasi penuh sejak awal pertandingan dengan gol pertama tercipta pada menit ke-6 oleh Martin de Roon. Gol kedua Atalanta menyusul hanya 3 menit kemudian, kali ini melalui Matteo Retegui yang bikin gol. Tekanan Atalanta terus berlanjut dan Charles de Ketelaere berhasil mencetak gol ketiga di menit ke-14, skor menjadi 3-0. Pada menit ke-33, Lookman menambah keunggulan Atalanta menjadi 4-0 sebelum akhirnya mencetak gol keduanya pada menit ke-42 membawa timnya unggul 5-0. Hellas Verona sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol SAR di menit ke-42 menjelang akhir babak pertama. Namun, Matteo Retegui mencetak gol penutup pada menit ke-58 menyegel kemenangan telak 6-1 untuk Atalanta. Hasil ini membuat Atalanta naik ke posisi 4 klasemen Liga Italia dengan 16 poin dari 9 laga. Spieltag ke-8 Liga Jerman mempertemukan Augsburg versus Dortmund. Duel berlangsung di WWK Arena. Dortmund unggul lebih dulu 4 menit laga berjalan. Daniel Malen mencatatkan namanya di papan skor. Augsburg menyamakan kedudukan di menit ke-25. Alexis Claude Maurice melepaskan bola tembakannya meluncur ke dalam gawang Dortmund. Augsburg membalikan keadaan 5 menit babak kedua berjalan. Claude Maurice kembali mencetak gol ke gawang Dortmund. Ini menjadi kekalahan ketiga Dortmund di Borussia tertahan di urutan ke-7 klasemen dengan 13 poin. RB Leipzig versus SC Freiburg dalam pertandingan Bundesliga yang berlangsung di Red Bull Arena, Leipzig. Freiburg unggul lebih dulu di babak pertama berkat gol dari Ritsu Doan pada menit ke-15. Di babak kedua, Leipzig lebih agresif dan membalikan keadaan. Willy Orban menyamakan kedudukan pada menit ke-47. Gol kedua datang dari Lutz Charel Gertruida pada menit ke-58 memanfaatkan peluang dari Kemulut di kotak penalti Freiburg. Lois Openda memastikan kemenangan Leipzig dengan mencetak gol ketiga di menit ke-78, menyegel kemenangan bagi tuan rumah. RB Leipzig memperkuat posisi mereka di puncak klasemen dengan 20 poin dari 8 laga.
Spieltag ke-8 Bundesliga mempertemukan Werder Bremen versus Bayer Leverkusen di Weserstadion. Leverkusen mencetak gol memasuki menit ke-30, Victor Boniface yang sukses menggetarkan jala Bremen. Werder Bremen baru bisa menyamakan kedudukan di menit ke-74. Marvin Daksha mengubah skor menjadi 1-1. Leverkusen kembali unggul memasuki menit ke-77. Gelandang Werder Bremen Felix Agu mencetak gol bunuh diri. Kemenangan Leverkusen di depan mata buyar di menit ke-90. Romanus Schmidt memaksa duel berakhir imbang 2-2. Hasil imbang ini membuat Leverkusen tertahan di urutan ketiga klasemen Liga Jerman dengan 15 poin. Real Madrid dan Barcelona berduel di Santiago Bernabeu pada pekan ke-11 La Liga. Usai tanpa gol pada babak pertama, Barcelona membuka keunggulan pada menit ke-54. Lewandowski menjebol gawang Madrid. Hanya berselang 2 menit, Barcelona menggandakan keunggulan. Lewandowski sekali lagi mencatatkan namanya di papan skor. Barcelona menambah keunggulan pada menit ke-77. Rapinya kemudian melepaskan umpan yang dituntaskan dengan baik oleh Lamine Yamal. Rapinya membuat Madrid semakin terbenam di menit ke-84. Umpan lambung mengarah ke Rapinya yang kemudian mengangkat bola melewati Lunin. Kemenangan telak di markas rival abadi membuat posisi Barcelona kini unggul 6 poin atas Madrid. Erling Haaland kembali menunjukkan kelasnya sebagai mesin gol andalan Manchester City dalam pertandingan melawan Southampton. Gol yang dicetaknya tidak hanya mengukuhkan posisi City sebagai tim tak terkalahkan, tetapi juga membawa mereka meraih 20 poin di Premier League musim ini. Haaland kini telah mencetak 14 gol hanya dalam 13 pertandingan, sebuah prestasi luar biasa bagi pemain berusia 22 tahun tersebut. Haaland terus menjadi ancaman serius bagi pertahanan lawan, dan meski sempat beberapa kali gagal mencetak gol di awal pertandingan, ketajamannya tetap tidak bisa dibendung. Ederson Moraes kini resmi melampaui catatan clean sheet Sai Given di Premier League. Setelah menorehkan clean sheet ke-114, kiper Manchester City ini melangkah lebih jauh dari Given yang sebelumnya mencatatkan 113 clean sheet. Prestasi ini menempatkan Ederson di posisi yang lebih tinggi dalam sejarah liga, di mana hanya ada 13 penjaga gawang yang mencatat lebih banyak clean sheet daripada dirinya. Ederson mencapai tonggak 100 clean sheet lebih cepat daripada kiper legendaris seperti Peter Schmeichel dan David Simon dengan hanya membutuhkan 208 pertandingan. Bryan Mbeumo, penyerang berbakat Brentford asal Kamerun, semakin menunjukkan kelasnya di Premier League musim ini. Dengan torehan 8 gol dalam 9 pertandingan pertama, Mbeumo sukses mencetak rekor sebagai pemain Brentford pertama yang terlibat langsung dalam 50 gol di Premier League, termasuk 29 gol dan 21 assist. Tidak heran jika Mbeumo dianggap sebagai salah satu pemain paling underrated di Premier League. Prestasinya yang terus meningkat menjadi bukti bahwa Brentford memiliki permata yang semakin bersinar di level tertinggi sepak bola Inggris. Napoli telah menunjukkan performa gemilang di awal musim Serie A 2024-2025 di bawah asuhan Antonio Conte. Tim ini mencatatkan 5 kemenangan beruntun di kandang. Stadio Diego Armando Maradona memperkuat posisi mereka di puncak klasemen sementara. Kemenangan tersebut diikuti juga kekokohan pertahanan mereka dengan 6 clean sheet dari 9 pertandingan awal. Kesuksesan ini menempatkan Conte sebagai pelatih ketiga dalam sejarah klub yang membawa tim meraih 5 kemenangan kandang beruntun di awal musim, mengikuti jejak Alberto Bigon 1989 dan Luciano Spalletti 2021. Matteo Retegui, striker asal Italia yang saat ini bermain untuk Atalanta, mencetak sejarah di Serie A sebagai pemain ketiga yang berhasil mencetak setidaknya 9 gol dalam 9 pertandingan pertamanya. Pencapaian ini menempatkannya sejajar dengan nama-nama besar seperti Luca Toni yang mencetak 11 gol untuk Fiorentina pada musim 2005-2006 dan Vincenzo Montella yang mencetak 9 gol untuk Sampdoria pada musim 1996-1997. Performa ini menunjukkan adaptasi cepat Retegui dengan lingkungan sepak bola Italia setelah kepindahannya dari Genoa. Real Madrid dan Barcelona terus bersaing dalam segala aspek, termasuk rekor tak terkalahkan terpanjang. Barcelona memegang rekor 43 pertandingan tanpa kekalahan yang diraih pada musim 2017-2018. Rekor ini bertahan selama bertahun-tahun hingga Real Madrid mendekati prestasi tersebut dengan 42 pertandingan tak terkalahkan sejak September 2023. Tim asuhan Carlo Ancelotti hanya terpaut 1 pertandingan untuk menyamai rekor tersebut menjelang laga El Clasico melawan Barcelona pada Oktober 2024. Namun, upaya Real Madrid untuk menyamai rekor tersebut digagalkan oleh Barcelona yang memenangkan pertandingan El Clasico dengan skor telak 4-0 di Santiago Bernabeu. Hansi Flick membuat sejarah sebagai pelatih FC Barcelona pertama yang memulai debutnya di El Clasico di Santiago Bernabeu dan langsung memenangkan pertandingan sejak Thierry Van Ables melakukannya pada tahun 1984. Kemenangan impresif 3-0 pada laga tersebut menunjukkan bahwa Flick berhasil membawa semangat baru ke tim Barcelona. Pelatih asal Jerman ini berhasil menciptakan momentum penting bagi timnya yang kini tengah bersaing ketat di La Liga. Dengan hasil gemilang di laga El Clasico, Flick menunjukkan kapasitasnya untuk mengatasi tekanan di laga-laga besar dan memberikan harapan baru bagi para penggemar Blaugrana.
Robert Lewandowski kembali menunjukkan ketajamannya di lapangan dengan mencetak 2 gol dalam kemenangan Barcelona melawan Real Madrid di Santiago Bernabeu pada laga La Liga 2024. Lewandowski telah mencatatkan 14 gol musim ini dan 11 pertandingan, dan 2 gol ini menjadi bagian penting dari performa luar biasanya di El Clasico. Dengan torehan ini, Lewandowski menyusul jejak Lionel Messi 2017 dan Pierre-Emerick Aubameyang 2022 sebagai pemain Barcelona yang berhasil mencetak 2 gol atau lebih dalam satu pertandingan La Liga di kandang Real Madrid. Lamine Yamal, pemain sayap muda asal Spanyol, terus membuat sejarah di dunia sepak bola. Pada usia 17 tahun dan 106 hari, ia menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah El Clasico. Prestasi ini menambah deretan panjang pencapaiannya, termasuk menjadi pencetak gol termuda untuk tim nasional Spanyol dan La Liga. Tak diragukan lagi, Lamine Yamal adalah bintang masa depan, dengan banyak pengamat dan penggemar yang membandingkannya dengan pemain-pemain legendaris seperti Lionel Messi. Dengan rekor yang terus bertambah, karir Yamal diprediksi akan semakin cemerlang. Lukas Hradecky, penjaga gawang asal Finlandia, baru saja mencatatkan pencapaian luar biasa dalam karirnya di Bundesliga. Ia menjadi pemain asing pertama yang mencapai 200 penampilan bersama Bayer Leverkusen di liga teratas Jerman. Sejak bergabung dengan klub pada 2018, Hradecky telah membuktikan konsistensinya dan dedikasinya di bawah Mister Gawang. Performa gemilangnya tidak hanya membantu Leverkusen mencapai berbagai prestasi, tetapi juga menempatkannya sebagai salah satu penjaga gawang terkuat di liga, terutama dengan keunggulannya dalam penyelamatan 1 lawan 1. Sebastian Hoeneß telah mencapai pencapaian luar biasa dengan VfB Stuttgart, mencatatkan kemenangan ke-29 dalam 50 pertandingan Bundesliga bersama klub tersebut. Rekor ini menyamai prestasi Helmut Benthaus yang juga berhasil meraih kemenangan sebanyak itu dalam 50 laga pertamanya sebagai pelatih Stuttgart. Hoeneß yang diangkat pada 2023 mampu membalikan performa klub yang sempat terancam degradasi menjadi salah satu pesaing kuat di Bundesliga. Di bawah asuhannya, Stuttgart bersaing di papan atas dengan pendekatan permainan yang atraktif dan menyerang, mencerminkan filosofi Wild yang menjadi identitas klub. Manchester United akan kehilangan salah satu pemain pentingnya, Antony, dalam laga melawan West Ham. Pemain sayap asal Brasil ini mengalami cedera pergelangan kaki setelah ditarik keluar lapangan dengan tandu saat pertandingan Liga Eropa melawan Fenerbahce. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Antony mengalami cedera ligamen pergelangan kaki yang memaksanya menggunakan pelindung kaki dan kruk. Erik ten Hag berharap cedera ini tidak menyebabkan Antony absen dalam jangka panjang, meskipun pemain ini dipastikan tidak akan tampil melawan West Ham. Manchester United sempat meminta bantuan kepada Manchester City agar 2 pemain mudanya, Alejandro Garnacho dan Kobbie Mainoo, dapat ikut terbang dengan jet pribadi City ke acara Ballon d'Or 2024 di Paris. Namun, permintaan tersebut ditolak karena City menyatakan jet mereka penuh dengan nominasi pemainnya. Hal ini terjadi di tengah langkah penghematan United yang bertujuan mengurangi biaya dan jejak karbon klub, terutama dengan adanya perubahan kepemimpinan di bawah Sir Jim Ratcliffe. Penolakan ini menambah kontras antara kedua klub Manchester yang bersaing ketat, baik di lapangan maupun di luar lapangan. Antonio Conte terlihat bertemu dengan bek kiri Lille, Patrick Dorgu. Pemain berusia 19 tahun asal Denmark ini semakin menarik perhatian setelah tampil impresif bersama Lille dengan beberapa klub elit Eropa seperti Chelsea dan Tottenham Hotspur terus memantau perkembangannya. Lille sendiri menolak pendekatan dari kedua klub tersebut pada musim panas lalu. Napoli juga tertarik pada Dorgu yang dikenal karena kontribusinya dalam bertahan dan serangan dengan kemampuan mencetak gol dan memberikan assist yang mengesankan. Mario Balotelli kembali menjadi sorotan setelah setuju menandatangani kontrak dengan Genoa, klub tertua di Italia dengan durasi hingga Juni 2025. Setelah beberapa waktu menjadi agen bebas usai meninggalkan Adana Demirspor di Turki, Balotelli akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Genoa meskipun tawaran dari luar negeri sempat menghampirinya. Kesepakatan ini juga menunjukkan dedikasi Balotelli yang bahkan rela menerima pemotongan gaji secara signifikan. Balotelli akan menerima gaji sekitar antara 250.000 euro hingga 300.000 euro, jauh di bawah gaji yang pernah ia terima di klub-klub besar sebelumnya. Danilo diperkirakan akan meninggalkan Juventus. Saat ini, perannya di bawah pelatih baru Thiago Motta semakin berkurang dengan hanya tampil dalam beberapa menit di musim 2024-2025. Meski sebelumnya menjadi kapten tim, Danilo telah kehilangan posisinya di starting 11, digantikan oleh pemain seperti Pierre Kalulu dan Gleison Bremer. Situasi ini mendorong spekulasi bahwa dia mungkin mempertimbangkan untuk meninggalkan Juventus pada bulan Januari 2025 sebelum kontraknya berakhir. Beberapa klub di Liga Arab Saudi dilaporkan telah memulai pembicaraan mengenai potensi transfer Danilo. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.